Kasus keracunan massal MBG di Kabupaten Bandung Barat, data terbaru korban keracunan MBG di Cipongkor berjumlah 1.171 orang. Data korban merupakan akumulasi jumlah dari kejadian hari Senin hingga Rabu kemarin. Keracunan di hari Senin, jumlah korban mencapai 441 orang, sedangkan di hari Rabu mencapai 730 orang. Langsung dan to the point sajalah Om Begawan sebagai salah satu warga negara meminta agar pemerintah menghentikan program MBG saat ini juga atau evaluasi dengan menghentikan sementara. Wis rasa ngeyel. Beralasan ini dan itu, beralibi mergo anu maupun inu itu. Mandek sik. Hup. Kalau bahasa Jawanya itu hup, stop. Beneran ini. Sangat-sangat serius situasinya harus dikendalikan dulu. Hanya dengan menghentikan MBG yang paling rasional buat membenahi semua aspek. Jangan lagi korban berjatuhan karena anak-anak keracunan. Ingat, MBG ini program presiden loh. Artinya bakal dijalankan dalam 5 tahun. Di olahraga lari, kategori ini Melayu maraton. Nek dodo terasa ampek, kaki pegel, nafasnya sewabuat gitu. Pelankan larinya atau istirahat dulu. Atau malah wis rasa melu. Jarak masih jauh dan panjang. Simpan baik-baik tenagamu. MBG ya juga begitu. Berhenti dulu lah. Evaluasi semuanya. Apa gak miris dengan situasi yang ada sekarang itu? Kalau dilanjutkan, waduh. Kita semua berarti gak ngerti peringatan Tuhan. Masa kita tega membiarkan anak-anak kita, siswa-siswa pada keracunan? Ini Om Begawan gak ngancem, bukan ngasih peringatan, apalagi berharap ada kejadian buruk. Sama sekali enggak. Jangankan kok dilarikan ke rumah sakit, bos. Ada satu siswa saja, huek-huek, muntah-muntah karena makan MBG, makan bergizi gratis. Orang tekan hatiku. Urung tekan huwe lho, mau saya buka tutup tempat MBG terus gak ada nafsu makan karena inget banyak yang keracunan. Itu akhirnya pengen ada yang begitu. Setidak setujunya apapun dari Om Begawan sama makan bergizi gratis. Tiap hari aku berdoa loh, semoga semua siswa lahap menghabiskan makan bergizi gratis dan tentunya bisa dikonsumsi dengan aman. Dari dulu kan saya sudah memperingatkan kepada para orang tua siswa, itu setahun yang lalu malah. Hati-hati orang tua, ingatkan kepada anak. Ini terjadi, banyak siswa keracunan. Namun melihat peristiwa di Cipongkor, utamanya visual yang tersebar, horor banget itu, sumpah, ngeri, ngeres, gerantes. Kejadian keracunan MBG di sana itu sampai 3 hari berturut-turut. Padahal Cipongkor itu hanya kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat itu. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi? Apa yang harus dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini? Dalam 3 hari itu ada total korban keracunan itu sampai 1.333 siswa. Mulai SD sampai SMA. Lah ini penyedia makanan kok belum diproses ini. Ada apa? Dengan keracunan seperti itu. 1 orang keracunan aja kalau di rumah makan, rumah makannya bisa dituntut. Wah ini 1.333. Wah ini update terbaru kemarin itu. Beda sama voice di opening tadi. Bisa jadi saat konten ini disimak, bisa masih tambah jumlahnya yang keracunan. Nah, tragedi Cipongkor. Ada yang esok harinya merasa baikan. Siang dilarikan ke rumah sakit. Pas melebu kelas, usai kemarin kena efek keracunan. Dia nggak mengkonsumsi apa-apa lah. Ini kan berarti tanpa disadari oleh siswa itu,
Ada trauma psikologis. Bisa juga sisa makanan dalam perut bereaksi kembali. Ya bisa. Malam harinya itu ya banyak kok dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan. Ini kan malah ngerepotke. Membuat susah masyarakat. Ada pula ibu-ibu menyusui yang menerima MBG ikut jadi korban. Dia sampai langsung trauma loh, nggak mau konsumsi makan bergizi lagi. Ini kok makan gratis bergizi, makan gratisnya iya bergizinya kan enggak ini. Nyatanya meracuni nih. Ini bisa tak mengerti nih. Ibu itu nggak mau membahayakan anak tersayangnya. Loh, pas puncak-puncaknya efek keracunan jedul, kepanikannya bikin merinding. Teriakan, tangisan, jeritan, suara sirine, ambulan, orangan rasa sakit, orang muntah, orang waduh, ngerantes dalam hati. Yang menyaksikan langsung, ini para pejabat apa orang ngerasake ini? Apa nggak merasakan kegetiran ini? Orang berlarian bercampur jadi satu. Semua saling bahu-membahu menyelamatkan para korban. Nggak kebayang ini. Di tingkat kecamatan, itu kan ketersediaan layanan kesehatan. Ada berapa sih? Apalagi semacam di Kabupaten Bandung Barat, kan luas banget itu. Om Begawan jujur nggak ngerti ini. Jarak kecamatan Cipongkor dengan ibu kota kabupaten. Kalau semakin jauh, maka layanan fasilitas kesehatan semakin terbatas. Oke lah, anggap saja ada klinik juga termasuk dokter praktek. Namun bisa jumlah korban sebanyak itu kira-kira memungkinkan nggak ketersediaan tenaga medisnya? Ayolah ini pejabat pemerintah jangan keras kepala dengan kenyataan ini. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi? Dari rentetan berbagai kasus keracunan makan bergizi gratis, paling banyak kasus dan korban di Jawa Barat loh. Apa nggak berani itu menghentikan program MBG sementara? Atau dievaluasi. Ini kena ujian, tantangan. Berani nggak menyelamatkan nyawa mesti itu programnya Pak Prabowo? Nah aku kudune nggak perlu ragu. Ini demi rakyat kita yang menderita karena keracunan. Dan kalau anak siswa yang keracunan, yang sedih itu bukan anaknya toh, saudaranya, bapaknya, ibunya, mbahnya, semua sedih, semua bingung. Lah ini pejabat ngomongnya enak aja ini. Ini real butuh ketegasan. Melindungi rakyat, apa takut sama program karena ini programnya presiden. Mas Kamis kan banyak banget tuh kritikan dari segala penjuru. Dari berbagai elemen masyarakat. Istana sih sudah minta maaf. Apa emang dengan kayak gini cuma cukup minta maaf? Enak lu. Coba kalau cucu para pejabat tua apa anaknya juga makan MBG, menyantap dan keracunan. Minta maaf juga. Lah ini kayak mengacu pernyataan Seknek Bung Pras itu. Ada juga kepala KSP Kodori. Ada pula salah satu wakil kepala BGN yang baru, Nani Esdiang. Nani ini juga ngomong di sebuah media. Ada beberapa dapur SPPG yang sementara ditutup. Rakyat gak butuh pernyataan. Yang konkret itu ditunggu. Jaminan keamanan. Dan tak ada lagi keracunan. Piye carane? Ya kalau itu tidak ditangani dengan baik, yang keracunan atau tidak, makanan yang akan disajikan sehat atau tidak, semua siswa sudah trauma. Jangan-jangan makan yang dimakan itu juga beracun. Andai presiden, pemerintah atau Badan Gizi Nasional gak wani kasih jaminan itu, ya batalkan saja program MBG. Tinimbang triliunan rupiah mau diawut-awut, diawur-awur, dan hasilnya cuma ngeracunin para siswa. Wah, ini kan parah banget nih. Meskipun memang tidak semua, tetapi ini menjadi peringatan. Mbok kira, nek ada tragedi itu sekedar duit yang hilang, yang terbuang percuma. Oh keliru bos. Siswa rugi kehilangan waktu belajar, guru rugi target pembelajaran nggak tercapai, orang tua rugi nggak fokus kerja, mikir anak ewat di keracunan. Wih, durung pekerja di SPPG yang merasa tertekan, kabeh rugi. Akhirnya masuk ranah hukum. Semua rugi. Tolong simak baik-baik. Negara atau pemerintah meminta maaf atas menutup SPPG yang menyebabkan keracunan. Itu nggak cukup. Tak baleni ya. Dan ini Om Begawan ngomong sangat serius ini.
Meminta maaf disertai menutup hanya sebagian kecil dapur MBG bukan langkah yang solusi. Siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, sampai tenaga medis. Gak butuh itu, Pak. Mereka maunya jaminan keselamatan. Ini Pak Dadan Hidayana ini yang sudah datang langsung ke Bandung Barat. Mengatakan akan mengevaluasi. Yalah, basi Pak. Sejak program dijalankan 6 Januari, ya toh. Terus ada keracunan pertama muncul, responnya kan yang sama, akan mengevaluasi. Akhirnya ya timbul lagi keracunan lebih besar lagi, lebih ngeri, lebih horor lagi. Yang nggak ada penanganan. Hingga akhir September loh, kejadian yang sama masih berulang. Walaupun beda dapur, kerja evaluasimu itu berarti kan ya mung bel, gabris tok, kembang lambe, light service saja. Ini menandakan bahwa program pemerintah mengancam keselamatan jiwa. Sing salah sapa? Wes lah, gak usah ngeyel tuh, gak usah ngekeng, tak perlu ngotot mempertahankan program. Hanya demi janji seorang presiden, visi presiden. Kalau memang programnya itu gak tepat, ngapain dijalankan, ngapain diteruskan? Harga satu nyawa manusia itu jauh lebih utama dibandingkan merealisasikan janjinya presiden. Nah emang dijalankan janji, malah ada korban, ada yang rugi. Pilih beli janji kalau itu. Pisan kas loh, Begawan menjauhkan adanya keburukan. Amit-amit cabang bayi nih. Jangan sampai ada korban jiwa lagi lah. Tolong di stop sekarang juga. Mandek sek bos. Mandek dulu. Hentikan dulu. Daripada korban-korbannya banyak. Dan sekarang siswa sudah mulai trauma. Yang mau disantap sudah mulai trauma. Oh jojo gek-gek. Itu loh. Aku nyawang cah-cah sing do dibopong, digledek, diangkut sama ambulan. Yang pada nangis, malah ada yang kejang-kejang. Neng jero ati rasane loro banget. Lah itu kalau anakku, putuku, piye rasane? Yang punya anak itu loh. Rasanya seperti apa? Lah pejabat nggak mungkin anaknya nyantap MBG. Nggak mungkin, jadi pikirannya nggak sampai kesedih, tersedih, ngeri, meratap seperti anak-anak, orang tua, anak-anak yang menjadi korban. Aku tidak peduli siapa mereka. Anaknya warga mana. Bahkan kalau bapaknya pemilih atau pembela Jokowi pun, hati ini nggak terima kalau anaknya menjadi korban. Meski aku duduk pemilih Pak Prabowo, tidak ada kegembiraan, apalagi kepuasan melihat peristiwa ini. Tolong Pak Prabowo, untuk dihentikan sementara, dievaluasi, ditata kembali. Anak-anak itu harus selamat. Titik. Nggak bisa ditawar lagi. Semua generasi atau semua nyawa harus aman hidup di negara ini. Harus ada pembantu presiden yang siap mempertaruhkan jabatannya. Sampai pada Pak Prabowo. Hentikan program ini. Benahi. Dan mulai dari awal secara ketat. Nah ini Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat yang sangat-sangat diharapkan untuk mengambil sikap. Berani nggak ambil risiko ini? Gak hanya kehilangan jabatan gubernur misalnya, bahkan dipecat dari Gerindra. Gak masalah, demi satu nyawa manusia. Berani nggak untuk menghentikan atau mengevaluasi makan bergizi gratis minimal di Jawa Barat? Loh, nek dudu gubernur Jabar, Begawan tidak cukup yakin. Ada orang lain yang di lingkaran istana berani ambil risiko itu. Nah, Gibran atau kader PSI yang jadi menteri, wani ngomong begitu ke kepala negara. Oh, jumeneh ngomong, mikir banyak siswa keracunan saja mungkin tidak ada di kepalanya. Demikian pula sama Jokowi. Ayolah, pilih mengamankan anak-anaknya di unen-unen presiden, tinimbang dia ngomong soal MBG ini. Pasti. Loh pada Selasa kemarin loh, atau 3 hari yang lalu. Baru saja ngungkap perkara keracunan. Lah kok durung seminggu terulang kok korbannya jauh lebih banyak. Heran saya. Saya sudah mengingatkan kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Nek we ora gelem ya wis rasa dimaem lah. Gletake we. Hah? Mbok aja ndendeng loh dengan peristiwa ini, ndendeng tahu ndendeng. Ndendeng itu daplek. Semakin kasunyatan dinafikan, diremehkan, ditutupi, apalagi mau mergo wedi karo program karena ini programnya Pak Presiden.
Siap-siap saja para petinggi Badan Gizi Nasional menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Tuhan bisa marah loh. Nyawa para umatnya dibuat dolanan itu. Diremehkan. Hanya karena keuntungan, karena jabatan, karena proyek. Mengorbankan umatnya. Dan itu masih siswa, masih anak-anak. Lalu itu merasa merendahkan atas perintah Tuhan. Ini peringatan ini. Jangan sampai pula tanpa mau serius nangani kayak beginian. MBG jadinya bukan makan bergizi gratis. Loh itu bisa diplesetkan kepanjangannya loh. Jadi makan beracun gratis bisa. Kan rakyat sudah anyel ini. Nek ono sing ngomong ngono, po yo ameh disalahne. Yang ngomong bukan Begawan ini. Berbagai peristiwa keracunan ini juga sudah diliput sama berbagai media internasional. Reuters itu mengabarkan berbagai organisasi non pemerintah meminta menghentikan MBG. Wes cocok karo aku. Bener. Terus media di India itu, NDTV yang menyoroti keracunan kemarin itu sebagai keracunan terbesar sejak program ini berjalan. Padahal data NDTV baru yang 800 jumlah korbannya. Durung sengewan loh, neng Bandung Barat loh. Yang berjumlah 1.333. Ada juga tuh Telegraph yang ikut menayangkan. Permintaan makan bergizi gratis harus dihentikan. Sebab sudah lebih dari 6.000 siswa jadi korban. Media Vietnam Plus menyoroti tingginya anggaran MBG. Mesti keracunan tetap terjadi. Dan masih banyak media lain yang memberitakan. Ini karena apa ini? Keracunan itu karena apa? Karena makanan yang basi, karena manajemen yang nggak bagus, karena harganya yang nggak gede, atau karena sabotase. Ini pihak keamanan, aparat hukum harus turun untuk menyelidiki ini. Saya nggak terima ini masyarakat jadi korban yang jumlahnya ribuan. Bukan, mohon dengan sangat. Siapapun yang punya akses ke Pak Prabowo, tolong ini sampaikan. Selamatkan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Generasi penerus bangsa loh ini. Dihentikan semua dulu. Periksa ulang semua secara ketat. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di media pada berseliweran tuh alasan sanitasi lah. Kelamaan penyajiannya lah. Pemasaknya teledor lah. Masakan belum matang dan sembarang kalir. Alasannya rancah digagas. Yang akhirnya meracuni anak-anak. Sepanjang standar-standar tidak dipatuhi, SOP juga diterabas. Yang kayak beginian tinggal tunggu waktu. Silahkan cek saja. Sejak 6 Januari Ngompol sudah ngasih warning. MBG berpotensi bermasalah. Bukan hanya masalah keuangan aja. Masalah produksi aja. Masalah proyek-proyeknya aja. Juga masalah dengan kualitas higienis makanannya juga. Saya sudah mengingatkan berkali-kali sejak setahun yang lalu. Hati-hati ibu-ibu kepada anak-anaknya. Mungkin Kompolnas masih ingat pesan Begawan dulu kan. Harus ada guru yang mencoba mencicipi masakan. Loh yang jadi korban gurunya lagi nek keracunan. Kan mesak nih. Gurune wis ra entuk apa-apa, kon ngladeni murite, kon nglumpukke bekas adae nek ilang kon ngijoli. Aduh. Ini apa-apaan. Sebelum membagikan ke siswa suruh nyincipi dulu nek kelenger ya gurune sik. Lah kok eneng sing ngomong lho. Kan guru ra entuk jatah MBG. Itu obat ini. Nyicipi sithik kuwi apa ya ora ngaruh to, Bos. Apa semua siswa? Tiap hari ya masuk semua. Lalu nek ana sing diincipi salah guru, jatah si siswa jadi berkurang gitu kan enggak. Ini ya logikane lah. Ini sing bisa diambil. Terus nek kliwat terjadi keracunan massal. Kan guru sing puyeng sik dhewe ya toh. Ini bukan saya mengorbankan gurunya loh. Lu pilih mumet siswa yang jatahe kelong mergo diicipi gurune muni-muni, apa pilih ngelu muridé digotong atau dinaikkan ambulan sing jumlahe ora umum. Bagi yang belum melihat gimana kekacauan di sekolah-sekolah yang muncul kejadiannya, coba cari saja. Wajah-wajah panik, resah, gelisah, gugup, takut, histeri, bengok-bengok, huwek-huwek. Serupa wajah-wajah orang ngadepi bencana. Kelihatan betul. Nek beginian dibiarkan. Anak-anak itu mungkin bobotnya muda, tapi psikisnya malah gak sehat.
Lah piye jiwane bisa stabil? Begitu nerima paket MBG yang dia rasakan selalu was-was, khawatir, takut ada masalah, takut keracunan, takut huek-huek. Nah, rasa terteror itu bisa mengendap tanpa disadari oleh para siswa. Masa depannya jelas malah terancam sama program presiden ini. Di medsos ada banyak dibagikan gambar. MBG yang ada setnya, set tahu, ada ulet itu. Nah, lintah sampai bekicot hidup, barang ya eneng. Kan kurang ajar ini yang menyajikan ini. Lu jangan dikira bagi siswa yang pernah mengalami keracunan, ada trauma yang menghinggap. Mungkin di beberapa kejadian keracunan, ada yang sebenarnya dia nggak mengalami. Yang melihat teman-temannya, yang udah muntah-muntah, udah huek-huek, kejang-kejang, secara mental, ya bisa kena juga. Banyak siswa yang nggak ada hubungannya, tapi melihat media mainstream, melihat berita, ya akhirnya terdorong. Rasa mualnya juga terdorong kalau menerima santapan MBG ini. Sekali lagi, minta maaf itu nggak cukup. Terus genah situasinya ngene iki. Pak Tito Mendagri, saya sempat-sempatnya ngomong, bila terjadi keracunan ini tanggung jawabnya Pemda. Bu Nani Dayang yang menimpakan kesalahan pada SPPG yang tidak patuh SOP. Semua cuci tangan. Atau katanya belum memenuhi standar. Ayolah, jadi pejabat itu tidak mudah golek wedhus ireng, kambing hitam. Kalau nggak bisa, kayak Jepang itu loh, mundur. Jangan melempar kesalahan ke pihak lain. Rakyat maunya pemerintah bertanggung jawab ini. Dan yang jauh lebih penting, harus ada jaminan pasti tentang higienitas, kecukupan gizi pada menu yang disajikan. Nah, tentu syarat ini diberlakukan setelah faktor menu yang disajikan aman dikonsumsi. Ingat loh, kesehatan fisik setiap siswa itu beda-beda. Di sini mesti dipastikan tidak ada makanan yang bikin nyawa siswa jadi taruhannya. Berbagai peristiwa yang menyelimuti program MBG membuat gap antara tujuan dengan praktiknya semakin jauh. Tujuannya untuk meningkatkan gizi siswa, tapi praktiknya proyek jadi rebutan, golek untung besar-besaran. Ya akhirnya begitu kan. Kenyataannya yang disajikan nggak sesuai dengan gizi yang harus disantap oleh para siswa. Gimana mau meningkatkan kualitas SDM? Bila makanan yang disajikan malah membahayakan si anak, meracuni. Mau stunting bisa diturunkan kayak apa? Nah, MBG malah seolah-olah jadi teror bagi yang menerimanya. Tujuan utamanya ya gagal. Tolonglah petinggi BGN introspeksi, mengevaluasi diri. Tidak bisa kerja. Dan tidak menyalahkan pihak lain. Jangan cari kambing hitam lah. Lu sementara waktu gak perlu ngejar-ngejar capaian sih. Entah gimana supaya dapur SPPG nambah, jangan itu. Atau anggaran terserap sesuai rencana, nggak usah. Ngono kuwi carry. Pikirkan yang sudah ada dulu, kemudian pastikan tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. Semakin kalian memaksakan menghabiskan duit, sulit menekan atau menutup kemungkinan kejadian yang sama nggak terulang lagi. Bahkan banyak yang rebutan proyek, banyak yang rebutan keuntungan. Ada yang kadang-kadang yang terasa konyol tuh, ada beberapa pihak yang menyalahkan ke siswa malah. Nyebut cuci tangan, nggak biasa makan enak lah. Ini kan kurang ajar kayak gini. Tidak suka makanan yang bergizi, ini lagi konyol lagi nih. Jarang mengkonsumsi makanan tertentu, ini sawang lagi nih. Dan sebagainya. Ya. Kalimat-kalimat yang menyalahkan siswa dengan ketololan para pejabat ini. Kejadian keracunan begini, kerugian siswa tidak sekedar mesti dirawat. Rugi waktu belajar, kesakitan, trauma, atau menjalani penyembuhan. Hak dia buat belajar, mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan buat mendapatkan pendidikan, dirampas negara karena MBG. Ayolah Pak Prabowo, hentikan dulu. Tata dengan baik. Jangan jadi lahan korupsi. Jangan jadi lahan proyek untuk rebutan. Jadi tak baleni dan perhatikan baik-baik. Selama para petinggi negeri ini mengabaikan potensi bahaya, kalian jangan kabur, apalagi menyalahkan pihak lain. Andai ada korban jiwa, Om Begawan juga berharap begitu. Nih melihat sikap-sikap pemerintah, ya wis, aku mau iso pasrah dong. Emang iso apa aku?
hanya bengok-bengok, semoga didengar oleh yang bersangkutan. Pesan lagi untuk para ibu-ibu, jaga anak-anak, perhatikan dan pesan baik-baik. Kalau memang tidak suka makanan yang disajikan oleh makan bergizi gratis, dipesan nggak usah dimakan. Titik, supaya aman. Salam Begawan. Dadah.